Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Dita Dwi Ilhami dari kelas Praktikum C dengan NIM 3 digit terakhir 076 Sekolah Vokasi Universitas Penogoro. Di sini saya akan menjelaskan dari sistem pengendali temperatur dengan Autonik TK4S dan T4R dengan pengambilan data secara manual. Oke, lalu kita lanjut saja ke materinya. Nah, apa itu Autonix? Autonix TK4S T4R adalah alat pengendali suhu digital temperature controller yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga suhu pada suatu sistem atau alat agar tetap berada pada nilai yang diinginkan, yaitu set point. Alat ini banyak digunakan di industri maupun laboratorium untuk proses yang membutuhkan kestabilan suhu, seperti oven, inkubator, atau sistem pemanas. Sensor suhu atau thermocouple atau RTD berfungsi sebagai pendeteksi suhu aktual. Tampilan digital untuk menunjukkan suhu aktual dan set point. Sistem kendali seperti on, off, PID atau lainnya yang menentukan kapan heater menyala atau mati. Nah, relay pun merupakan output untuk mengontrol perangkat pemanas atau pendingin dalam Autonix. Kerja singkat dari Autonix. Nah, yang pertama itu ada sensor membaca suhu secara aktual. Sensor, misalnya tipe K thermocouple, mengirimkan sinyal suhu dari objek atau ruang yang dikontrol ke pengendali Autonix. Nah, pada poin kedua, pengendali membandingkan suhu aktual dengan suhu set point, yang dimana Autonix akan membandingkan nilai suhu yang terbaca dengan suhu target yang sudah diatur oleh pengguna. Pada poin ketiga, menentukan aksi on atau off. Pada poin ini, jika suhu aktual atau set point menggunakan histeresis, maka pemanas akan menyalakan on untuk menaikkan suhu. Nah, jika suhu aktual lebih besar daripada set point dan histeresis, maka pemanas akan mati atau off agar suhu tidak terus meningkat. Lalu pada poin keempat, proses dilakukan secara berulang, kontrol tertutup. Proses ini terjadi terus-menerus sehingga suhu beroscilasi di sekitar set point untuk menjaga sistem agar tetap stabil. Lalu selanjutnya, pengambilan data dalam yang dilakukan secara manual tanpa menggunakan bantuan software. Yang pertama, strategi efektif dalam pengumpulan datanya itu harus ada wiring. Yang kedua, atur nilai PV yang merupakan nilai suhu aktual yang muncul dalam display dan nilai SP atau nilai suhu target atau yang biasa disebut dengan set point. Lalu yang ketiga, mulai menyalakan stopwatch untuk mengatur beberapa suhu. Yang keempat, catat setiap perubahan suhu aktual secara detail. Dan yang terakhir adalah masukkan pada Excel dan buat grafik serta analisis dari hasil yang sudah didapatkan. Oke, selanjutnya kontrol on-off dari histeresis. Yang pertama, menambah lebar setelan dead zone antara titik on dan off untuk mencegah switching terlalu cepat atau factor. Yang kedua, batas bawah on, batas bawah off. Yang ketiga, lebar sempit, suhu lebih dekat ke set point, namun frekuensi switching tinggi dan menyebabkan aktuator akan cepat aus. Nah, pada poin kedua terakhir, lebar besar, respon lebih stabil, mengurangi osilasi atau hunting, dan cocok untuk plan lambat atau berkapasitas yang besar. Nah, yang terakhir ini adalah aplikasi umum seperti relay, solenoid, kulkas, sistem kontrol sederhana. Lalu selanjutnya itu ada kontrol PID. Nah, kontrol PID itu sangat berfungsi untuk mengatur rasio on-off atau duty cycle sesuai dengan deviasi dari set point, yang dimana karena outputnya berupa relay, sinyal yang dikirim akan berbentuk sebagai pulsa on-off yang berulang sehingga mendekati kontrol kontinu. Bisa kita ambil contoh nih, pada satu suhu yang masih jauh di bawah set point, maka on akan lebih lama dan akan mendekati set point, lalu akan berubah juga menjadi seimbang. Dibandingkan dengan on-off, kontrol ini mudah menghasilkan overshoot lebih kecil dengan respon yang stabil dan akurasi yang lebih baik. Baik, segitu penjelasan dari materi. Kita akan lanjut pada proses pengambilan data dari suhu atau
termokapel, atau ya pokoknya kita akan lanjut ke step berikutnya. Oke, kita lanjut ke datasheet dari TK series manualnya, di mana dalam fokus file ini itu membahas beberapa bagian-bagian penting, di mana fokus file ini adalah memberikan panduan-panduan terkait operasi bagi teknisi. Oke, kita fokus pada file dari datasheet TK series manual, yang dimana file ini berfokus pada sebagai panduan untuk penggunaan alat pengendali suhu yang tujuan adalah memastikan pengguna dapat memilih model yang tepat untuk memasang alat dengan aman, serta untuk proses wiring yang aman dan fleksibel dalam melakukan konfigurasi parameter PID. Nah, dari isi file ini bisa kita lihat ada beberapa seperti komponen, lalu ada soketnya juga, dan masih banyak lagi seperti CT-nya juga, itu masih bisa kita lihat. Ini ada gambar-gambarnya juga. Dimana dari fokus file ini itu secara ringkas bisa kita jelaskan bahwa isi file ini merupakan informasi dari pemesanan serta penjelasan dari kode-kode produk yang nantinya diperlukan dalam proses wiring. Lalu ada juga komponen-komponen yang menjelaskan bagian-bagian penting atau penjelasan seperti sertifikasi teknis dalam mengenal desain dan detail apa itu sampling, cycle, akurasi display, serta tipe input sensor gitu. Lalu selanjutnya itu diisi dari file ini juga memperkenalkan apa itu dimensi dan instalasi seperti ukuran fisik, alat, dan ukuran lubang panel yang digunakan untuk wiring. Lalu ada juga yang membahas mengenai diagram koneksi atau gambar skema kabel. Bisa kita lihat di sini, ini data-datanya. Nah, ini gambar skema-skemanya ini, dimensi, terus ada TKW series juga, yang nantinya dari diagram koneksi ini menghubungkan berupa power input, sensor input, dan kontrol output kontrol dari setiap model-modelnya. Lalu dari datasheet ini bisa kita lihat juga merupakan pemandu dari konfigurasi parameter yang dimana dari datasheet ini kita bisa mendapatkan panduan bagaimana cara masuk ke menu pengaturan serta cara masuk dalam mengatur mode PID dalam menjalankan fitur auto tuningnya teman-teman, mengatur alarm juga serta menginput sebuah koreksi input sensor. Lalu bisa kita berikan kesimpulan juga dari datasheet ini yang menjelaskan bahwa pada temperatur seri dari tipe TK dari Autonix ini bisa dirancang dengan fitur unggulannya teman-teman, yang dimana dari fitur word ini setiap dokumen akan mencakup informasi keselamatan penting dalam panduan pemesanan. Nah, untuk mengidentifikasi bagaimana model berdasarkan ukurannya, misalnya kita menggunakan TK4S, lalu di sini juga ada penjelasan mengenai TK4M dan TK4L serta tipe output dan input lainnya. Dan buku manual ini juga menyediakan beberapa detail spesifik seperti cara pemasangan atau wiring dan bagaimana cara kita mengukur dan menghubungkan power serta sensor suhu dari thermocouple dan RTD, serta bagaimana perangkat output seperti relay, SSR, dan current selain terdapat pada buku panduan ini juga teman-teman. Kita lanjut ke video tutorialnya saja di sini. Dah, itu yang mana ya?